Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya pertama-tama hormat kepada Abi Hanif dan Ibu Ida selaku pengasuh pondok seperti yang dilakukan oleh Ibu Ida. Yang kedua hormat kepada guru-guru Ida. Dan yang ketiga hormat kepada kedua orang tua saya dan tidak lupa pula kepada teman-teman saya yang saya banggakan. Nah, jadi di sini saya akan mempresentasikan tentang zalim dan adil. Nah, jadi zalim dan adil adalah suatu kata yang sangat berlawanan. Nah, zalim itu lebih ke sisi negatif dan adil itu lebih ke sisi positif. Nah, di sini saya akan mempresentasikan yang pertama-tama yang zalim. Nah, zalim itu adalah suatu perbuatan yang keluar dari batasnya, baik dari batas keadilan, baik itu melebihi ataupun mengurangi. Nah, jadi zalim juga adalah suatu perbuatan salah satu perbuatan zalim itu adalah maksiat. Nah, jadi apabila kita melakukan maksiat maka kita telah menzalimi. Nah, jadi zalim itu adalah melakukan sesuatu kelakuan yang buruk. Atau zalim juga bisa disebut melakukan sesuatu tidak pada waktunya. Nah, jadi misalnya itu ketika pelajaran bahasa Indonesia kita buka buku matematika, nah itu termasuk zalim pada waktunya, kayak gitulah. Nah, zalim juga zalim adalah tidak mentaati suatu perkataan Allah. Nah, jadi orang-orang zalim itu mereka itu menentang ucapan-ucapan nabi-nabi, ucapan nabi yang datang kepada mereka. Seperti yang sudah dijelaskan dalam Al-Quran bahwa kebanyakan dari mereka adalah termasuk orang yang zalim. Mengapa? Karena mereka itu adalah menentang ayat-ayat Al-Quran, ayat-ayat tanda-tanda kebesaran Allah yang dikirimkan kepada nabi-nabi. Tetapi mereka menentangnya. Itu termasuk kelakuan buruk. Mereka menentangnya dengan berbagai macam cara. Ada dengan cara berbagai macam cara. Ada cara yang tidak barbar dan ada juga cara yang barbar. Seperti yang langsung membunuh ada juga. Ada yang dengan hanya mencaci maki. Itu mereka akan mendapatkan azab yang besar. Nah, zalim juga adalah mengurangi hak asasi terhadap seseorang. Misalnya itu kita menzalimi tetangga, mengurangi hak asasi tetangga, maka kita telah menzalimi tetangga. Misalnya itu kita itu harusnya itu kita memperlakukan tetangga dengan baik, dengan mulia. Tetapi kita memperlakukan tetangga seperti binatang, nah itu sangat zalim, sangat tidak diperbolehkan. Kemudian yang kedua ada adil. Apa itu adil? Nah, seperti katanya, pokoknya adil. Adil itu adalah melakukan sesuatu perbuatan yang sepadan. Baik itu dalam pokoknya yang sepadan, baik itu dalam suatu perbuatan ataupun suatu perkara semacam pokoknya gitu. Nah, jadi adil dibagi menjadi dua. Yang pertama adil kepada diri sendiri dan yang kedua adil kepada diri orang lain. Nah, jadi adil kepada diri sendiri itu misalnya seperti itu harus istiqomah. Atau kita juga harus membagi waktu terhadap diri kita. Misalnya seperti makan, tidur, ngaji, beraktivitas. Kita harus membagi waktu yang pas. Ya, apabila kita kebanyakan tidur maka itu tidak adil. Mengapa? Karena aktivitas kita menjadi dikit. Tapi apabila kita kebanyakan beraktivitas maka itu juga tidak adil karena kita tidak memiliki waktu istirahat. Nah, kemudian ada juga adil kepada diri orang lain. Adil kepada diri orang lain dibagi menjadi 3 macam. Ada adil kepada penguasa kepada rakyat, adil dari rakyat kepada penguasa, dan adil terhadap sesama. Nah, adil terhadap penguasa, adil dari penguasa terhadap rakyat. Contohnya itu seperti adil dari halnya seorang penguasa kepada rakyat. Nah, jadi kita sebagai penguasa, kita tuh harus adil terhadap rakyat kita. Jangan membeda-bedakan misalnya, isi ini kayak gini, isi itu kayak gitu. Nah, itu tidak boleh membeda-bedakan. Nah, jadi harusnya itu penguasa itu adil terhadap rakyat jelata maupun rakyat yang terkemuka. Nah, kemudian ada juga adil terhadap dari rakyat terhadap penguasa. Nah, contohnya itu seperti di dalam sekolah. Nah, di dalam sekolah yang paling tinggi tingkatannya itu adalah guru. Sedangkan kita sebagai murid itu harus menghormati guru. Nah, kita juga harus memperlakukan guru secara adil. Misalnya ada miss ini datang, ada guru ini datang. Kemudian kita cuek gini. Kemudian ada guru yang satu lagi datang, kemudian kita heboh gitu. Nah, itu namanya tidak adil. Nah, kemudian yang ketiga ada adil terhadap sesama. Nah, jadi adil terhadap sesama.
Nah, adil terhadap sesama. Jadi misalnya itu ketika ada dua orang teman sampingan, misalnya ada Mas Hanif dengan Mas Ikam, ya, dengan Mas Ikam, Mas Hanif dengan Mas Ikam. Nah kemudian ada saya datang, saya itu saya hanya memberi Mas Ikam makanan, Mas Hanif tidak diberi. Nah, itu kan tidak adil sih. Mas Ikam diberi makanan tetapi Mas Hanif tidak diberi. Nah, itu tidak adil. Jadi saya itu harus memberi Mas Ikam dan Hanif itu makanan. Oke, sekian saja dari saya. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.